Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Medakarna. Saya dari kelas IF22C. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah codingan saya yang menjelaskan proses analisis data dan pembangunan model prediksi penyakit jantung menggunakan supervector mesin atau SPM berdasarkan dataset dari UCE Heart Disease yang tersedia dari Kaggle. Selanjutnya, di sini saya sudah mempersiapkan eh, codingan saya, dan saya akan menjelaskannya satu persatu dari fungsi codingan tersebut. Yang pertama di sini ada import library. Import library ini berfungsi untuk mengimport library yang dibutuhkan dalam analisis data dan pembuatan model prediksi. Kemudian pandas dan Nuvi ini digunakan untuk mengolah data, serta Matplotlib Violet atau Matplotlib Violet dan Seaborn ini digunakan untuk membuat visualisasi dengan tampilan grafik yang lebih rapi, diatur menggunakan SNS set SNS.set style with learn dari Skitchit learn. Fungsi-fungsi yang diimpor meliputi pembagian data, train test, split, standarisasi fitur, standarisasi standarisasi fitur atau standar scaler, pembuat pembuatan model SPM atau SPC. Nah, serta evaluasi model melalui akurasi, laporan, klarifikasi, dan matriks kebingungan. Selanjutnya, di sini ada load dataset. Load dataset ini digunakan untuk membuat dan menampilkan informasi awal dari dataset. Dataset ini dibaca menggunakan pandas pandas dot read underscore csv dari file bernama heart underscore cleveland underscore upload dot csv dan disimpan dalam variabel df atau data frame. Selanjutnya, di sini ada temukan kolom dalam target. Nah, eh, codingan ini digunakan untuk mencari kolom target atau label dari dataset. Dari dataset pertama didefinisikan daftar nama kolom yang kemungkinan merupakan target, possible target, seperti new, target, condition, atau HD. Kemudian dilakukan pengecekan apakah salah satu dari nama tersebut ada di kolom dataset. Jika eh, jika ditemukan nama kolom tersebut disimpan dalam variabel target kolom. Jika tidak ada yang cocok, program akan menampilkan error berserta dalam kolom yang tersedia terakhir. Kolom yang akan berhasil ditemukan maksudnya kolom target yang berhasil ditampilkan ke dalam layar. Selanjutnya di sini ada binarisasi target 0 sehat, 1 sakit. Yang mana binarisasi ini eh, mengubah nilai-nilai kolom tersebut menjadi dua kategori. Nah, kategori 0 ini untuk kondisi sehat dan 1 ini untuk kondisi sakit. Selanjutnya ada pisahkan fitur dan target. Di dalam codingan
fitur datarik ini ada X sama dengan df dan df dot draw. Codingan ini memisahkan data menjadi dua bagian fitur X, dan Y sebagai targetnya. Variabel X berisi semua kolom kecuali kolom target yang dihapus dalam drop, sedangkan Y hanya berisi kolom target yang telah ditentukan sebelumnya. Yang keenam ada normalisasi data. Nah, di codingan normalisasi data ini ada fitur agar memiliki nilai rata-rata 0 dan standar deviasi satu objek standar scalar dari skicit digunakan untuk menghitung parameter skala dari data X menggunakan scalar fit transform X. Lalu hasil transformasi tersebut disimpan ke dalam X-scalar. Langkah ini penting agar model machine learning seperti SPM dapat bekerja lebih optimal. Selanjutnya di sini ada split, train, dan test. Nah, X-train, X-test, Y-train, Y-test sama dengan train, test, split, yang mana dimaksud dari itu codingan ini membagi data yang dinormalisasi X-scale dan targetnya Y, X-scale dan targetnya Y menjadi dua bagian data latih, yaitu sebagai train dan data uji sebagai test. Sini selanjutnya ada membuat dan latih model SPM. Buat dan latih model SPM ini, codingan ini membuat dan melatih model support vector machine SPM. Untuk klarifikasi, model ini digunakan SPC menggunakan kernel linear dan parameter regulasi C sama dengan 1, lalu dilatih menggunakan data X-train, Y-train dengan fungsi fit. Model ini akan belajar memisahkan data sehat dan data sakit berdasarkan fitur yang tersedia. Kemudian yang ke-9 ini ada prediksi dan evaluasi. Codingan ini digunakan untuk melakukan prediksi dari kinerja model SVM yang telah dilatih. Pertama, model memprediksi dari hasil data uji tadi yang X-test ini dan menyimpannya ke YFrame. Kemudian dihitung akurasi dengan model. Akurasinya kita itu menggunakan model akurasi skor yang menunjukkan seberapa tepat prediksi dibandingkan dengan data asli Y-test. Y underscore test maksudnya. Nah, selanjutnya ada visualisasi confusion matrix, yang mana codingan ini membuat visualisasi confusion matrix menggunakan Seaborn dan Matoli matrix. Kebingungan dihitung dari hasil prediksi Y-frame dan data sebenarnya Y-test. Kemudian ditampilkan dalam bentuk peta warna heatmap dengan angka di setiap sel. Untuk memudahkan interpretasi grafik, diberi judul, label sumbu, dan ukuran gambar
agar tampil rapi sebelum ditampilkan. Visualisasi ini membantu memahami performa model dalam mengklarifikasi data. Selanjutnya, ini hasil dari SVM tersebut, yang mana di sini ada 297. Di sini ada 297 baris dan ada 14 kolom. Nah, di dalam nama kolom ini ada egg, sex, CV, col, talak, of, outback, slope, dan lain-lain. Nah, kalau selanjutnya ada kolom target condition. Dikonversi menjadi 0 ini tidak menderita penyakit jantung, dan 1 ini eh, bisa dikatakan eh, menderita penyakit jantung. Nah, dari akurasi model SPM ini, dari akurasi model SPM ini berjumlah 75%, yang mana artinya dari seluruh data uji 60 pasien sebanyak 75% diperiksa dengan benar oleh model. Selanjutnya di sini ada clarification report. Nah, dari clarification report ini ada precision, recall, M1, mean scores, dan support. Di sini precision ini ada 0,79% kelas 0 sama dengan 79% dari pasien yang diprediksi sehat yang benar-benar sehat. Dan recall 0,79% ini 0,79 kelas 1 dari semua pasien yang sakit berhasil dikenali dengan benar oleh model. Nah, di sini ada F1 mean score yang mana 0,75 atau 75% ini kombinasi precision dan recall menggambarkan performa keseluruhan per kelas. Dan di sini ada makro average, makro AVG atau makro average rata-rata dari kedua kelas tanpa mempertimbangkan jumlah sampel. Dan terakhir ada di sini terakhir ada weighted average rata-rata dengan mempertimbangkan proporsi data pada tiap kelas. Nah, selanjutnya ada confusion matrix atau SPM. Nah, di sini ada angka 23 biru tua yang mana true negatif artinya penjelasan sehat, atau 0 yang diprediksi sehat oleh model. Nah, di sini ada angka 9 biru muda atau false positif, yang mana dikatakan pasien sehat yang salah satu diprediksi sakit oleh model. Selanjutnya di sini ada angka 6 biru muda atau false negatif FN atau FN, yang mana dikatakan pasien sakit kelas 1 yang salah satunya diprediksi sehat oleh model. Selanjutnya ada
angka 22 di sini atau virtual di sini true positif, yang mana bisa dikatakan pasien kelas 1 yang benar diprediksi sakit oleh model. Eh, Cukup sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang belibet atau kesalahan kata yang diucapkan. Sekian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.